Oke semuanya, ketemu lagi bersama saya Hilal. Kali ini kita bakalan bongkar laptop Lenovo modelnya ThinkPad, serinya seri X131E. Ini saya dapat yang prosesor Core i3, karena untuk tipe ini tersedia di marketplace itu ada yang tipe AMD dan ada yang masih Celeron ya. Kira-kira pasarannya di angka 2 jutaan ya, bervariasi bergantung. Nah ini termasuk laptop build up impor ya, jadi berbekas kantor rata-rata di Jepang atau di Amerika atau sekolah biasanya, lab di sekolah sana. Untuk peremajaan gadget biasanya limbah elektroniknya diimpor oleh pengusaha di Indonesia dan dijual di Indonesia, dan bagi kita pengguna di Indonesia masih dianggap layak untuk dipergunakan dalam mengerjakan pekerjaan kantor sehari-hari kita ya. Paling banter dipakai ngetik, atau terakhir kemarin musim belajar online ya, misalkan Zoom atau Teams atau Google Meet dan serupa gitu, aplikasi serupa. Nah ini lumayan ya speknya, dapat Core i3 generasi ketiga gitu. Tapi melihat dari bawaannya, ini masih dengan spesifikasi RAM 4GB dan harddisknya itu 320GB, jadi masih menggunakan harddisk. Nah kali ini kita bakalan cek dan bakalan coba sekalian tes. Kita mau pasang SSD seperti apa yang support di laptop ini. Oke, tonton terus videonya sampai beres. Oke teman-teman semua, kita mulai lihat dulu. Kita mulai cek untuk Lenovo ThinkPad X131 ya, ini seperti apa dalamannya. Nah kalau kita lihat di bagian belakang ada backdoor di sini yang cuma ada 3 baut, satu di tengah, satu dan di ujung kiri satu, jadi ada 3. Jadi nanti kita coba buka dan seperti apa isinya. Sip, kita buka. Jadi dari 3 baut ini sisanya kuncian, enggak cetrek-cetrek. Hati-hati jangan menggunakan alat yang keras. Kalau punya semacam pick gitar buat nyongkel mungkin bisa. Nah, ini tanpa alat keras ya, hanya menggunakan tangan. Kemudian kita lihat di bagian sini ada harddisk ya. Ini harddisknya soketnya SATA 2,5 inch. Di soket ini kalian bisa pasang SSD yang juga SATA. Artinya SSD SATA itu menggantikan fungsi dari harddisk SATA. Jadi ketika kalian ingin memasang SSD SATA, berarti harddisk SATA ini harus dicopot terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RAM. Ini saya dapatnya 2x2GB, jadi 4GB RAM di sini. RAM ini sudah DDR3 ya. Jadi sudah DDR3, lumayan kekinian meskipun sekarang sudah booming DDR4 gitu, tapi ini tidak terlalu ketinggalan zaman, sudah DDR3. Oke. Nah di sini ada antena WiFi. Nah di sebelah antena WiFi ini kita lihat ada soket untuk sejenis wide wireless area network, jadi W1 ya. Kalau ini wide area network, kalau ini W1, jadi bisa dipergunakan untuk sejenis SIM card ya. Jadi ini laptop bisa difungsikan sebagai handphone sebenarnya. Jadi kalau kita punya slot SIM cardnya itu bisa dipasang di soket sini. Nah yang akan kita coba adalah memasang SSD jenis M-SATA di soket M-SATA ini. Oke, kita coba apakah jalan. Jadi tujuannya adalah tanpa mencopot harddisk bawaan, kita pasang
SSD di soket M SATA. Tapi perlu diingat, ini adalah soket M SATA, berbeda dengan M2 SATA. Ada yang satu lagi M2 SATA. Kalau ini pastikan kalian kalau mau beli SSD-nya jenisnya M SATA. Oke teman-teman, ini saya sudah dapat paketnya. Kita cek sekalian unboxing paket, apakah isinya. Nah, apakah isinya dan apakah support dengan soket M SATA di laptop barusan. Sekalian nanti kita coba. Sekecil ini, sekecil ini. Ini adalah SSD M SATA RX7 dengan ukuran 128 GB. Nanti kita akan coba di laptop ThinkPad X131. Oke teman-teman, sebelum kita coba SSD-nya, kita akan membandingkan atau kita akan memvideokan seberapa lama laptop ini booting ketika masih menggunakan hard disk. Perhatikan berapa butuh waktu untuk laptop ini bisa booting ke menu utama dari Windows 10. Sip. Ini sudah kita nyalakan. Masih booting teman-teman. Nah, ini masih booting. Ya, memang agak lama ya. Padahal hanya diinstal beberapa program. Nah, tadi berapa detik? Silahkan nanti kita bandingkan dengan booting setelah menggunakan SSD M SATA. Oke, setelah tadi kita melihat dalaman dari seri X131 ini, kita coba masukkan atau kita coba pasangkan SSD M SATA ini ke soket M SATA yang tersedia di sini. Jangan lupa kuncian bautnya dibuka dulu, kemudian kabel-kabel yang ada kita angkat dulu ya, agar mereka terbebas. Nah, seperti ini, hati-hati congkel dengan kuku pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kemudian mirip caranya seperti kita pasang RAM, ditekan menggunakan dua jari di dua sisi. Nah, sini sudah mulai terpasang, tinggal kita kunci lagi dengan baut pengunci. Bautnya sudah ada di situ ya. Ini sudah terpasang. Jangan lupa kabel-kabel yang tadi nyambung ke wireless atau wifi, antena wifi nya dipasang lagi. Oke, ini dipasang, dipastikan terpasang. Ini dipastikan juga terpasang. Biar klek, pastikan sampai bunyi klek. Kemudian ini diposisikan lagi supaya rapi.
dibantu oleh selotip ini ya, seperti ini. Atau kalau kurang pasang ya diposisikan lagi aja supaya tidak ada yang mengganjal gitu. Nah ini dibantu selotip. Terus kita tutup lagi, tutup, kemudian jangan lupa dibaut lagi. Oke teman-teman, di sini sudah terbaca dua fix disk. Ada Hitachi, ini harddisknya, kemudian RX7 M-SATA 128GB. Jadi ini adalah SSD yang baru kita pasang di soket M-SATA. Oke teman-teman, ini sudah dipasang SSD dan SSD-nya sudah saya install Windows 10. Kita coba ya, nanti saya tambahkan timer atau stopwatch untuk menghitung waktu sampai ke booting. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu videonya. Jadi pemasangan SSD SATA ini bisa jadi salah satu cara agar harddisk tetap dipasang. Jadi kita hybrid double SSD plus harddisk. Oke, semoga bermanfaat. Lumayan makin cepet laptopnya. Sampai jumpa di video berikutnya.